Halo anak-anak, ini dia ada beberapa video Komnas sebelum adanya corona. Siapa yang di sini sudah kangen? Hayo. Kalian tetap bisa beribadah di rumah kok dengan cara kalian membaca renungan harian dari guru-guru kalian di grup kelas masing-masing. Kita sama-sama berdoa ya agar corona ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul bersama teman-teman, bermain bersama, membaca Alkitab bersama, dan memuji nama Tuhan bersama. God bless you. Shalom teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Hari ini kita mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online ini, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami mau memuji, memuliakan,
dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ibadah sekolah mingguan ini supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa ya, siapkan hati kalian, mata kalian, telinga kalian, pikiran kalian, dan yang paling utama, Alkitab kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ambil sikap yang baik, tutup mata kalian, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita dapat beribadah bersama online Sekolah Minggu JKI Mahanaim. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami, siapkan hati, telinga, mata kami, agar kami dapat menangkap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Adi. Anak, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Masih ingat enggak firman Tuhan 2 minggu yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Untung tentang apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Tentang pertobatan Bapak Paulus. Tentang apa? Pertobatan Bapak Paulus. Ya. Tahu enggak Rasul Paulus itu dulunya bernama Saulus. Dia lahir di Tarsis. Dia seorang pemimpin Farisi. Cukup pintar, pandai. Ya, pengetahuannya smart, luar biasa, Nak. Tapi tahu enggak kalian? Dia benci sama orang Kristen. Bahkan banyak membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Lalu apa yang terjadi waktu dia pergi ke daerah Damsyik? Lalu datanglah cahaya terang yang memancar wajahnya, menutupi mukanya. Akhirnya Bapak Saulus ini tidak bisa melihat. Loh, kenapa mataku kok gak bisa melihat? Ternyata Tuhan izinkan kalau itu adalah cahaya dari Tuhan, sehingga matanya tidak bisa melihat. Lalu Tuhan menyuruh Ananias, "Hai Ananias, kamu sekarang pergi ke Saulus." Loh, mana bisa Tuhan? Saya kok menjumpai Saulus. Dia kan orangnya jahat, pembunuh, suka menganiaya. Nanti saya di mana kalau ketemu dia? Lalu Tuhan bilang, "Sudah, nggak apa-apa, kamu pergi ke sana. Penyertaanku buat kamu." Akhirnya dia menemui Bapak Saulus. Ya, lalu Bapak Ananias bilang, "Pak Saulus, ini saya datang. Bapak mau saya doakan?" "Mau, saya tidak bisa melihat. Ini siapa ya?" "Saya Ananias, saya akan mendoakan kamu. Ayo sekarang tak tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh." Nah, setelah itu Saulus bisa melihat lagi. Celing matanya, Nak. Lalu, ini mungkin pertolongan Tuhan buat saya. "Tuhan ampuni, selama ini saya sering berdosa, menganiaya orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen. Tuhan ampuni." Lalu saat itu juga Bapak
Saulus bertobat menjadi namanya Bapak Paulus. Itu firman yang disampaikan oleh Bapak Untung 2 minggu yang lalu. Kalau 1 minggu yang lalu tentang apa, Nak? Ya, tentang Bapak Paulus kelanjutannya ya, menghadapi tukang sihir. Paulus dan Barnabas pergi ke Siprus. Orang Siprus itu sayang, tidak semuanya mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Nah, sementara dalam perjalanan Paulus ini bertemu dengan tukang sihir. Namanya Elimas. Elimas bilang, itulah apa itu? Itu Bapak Paulus yang suka memberitakan kebenarannya. Berusaha Elimas ini, tukang sihir ini berusaha untuk menghalang-halangi. Tukang sihir itu identiknya apa sayang? Perdukunan, westa, tipu muslihat, pakai magic. Nah, tukang sihir Elimas ini kekuatannya si jahat. Tapi kalau Paulus kekuatannya memberitakan firman Tuhan, kekuatannya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Elimas ini menghalang-halangi Paulus, Paulus menjadi jengkel. Lalu Paulus mengutuk Elimas tadi sayang, lalu dia menjadi buta. Nah, saat buta itulah gubernur tahu, loh kok ini jadi buta? Saat itu pun gubernur tadi membuka hatinya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Anak-anak yang dicintai Tuhan, hari ini temanya masih berbicara mengenai Bapak Paulus. Nah, tema renungan yang disampaikan oleh Bunda Adi adalah Allah yang tidak dikenal. Apa, Nak? Allah yang tidak dikenal. Pada waktu itu Paulus dan Silas baru dibebaskan dari penjara. Nah, setelah itu keesokan harinya Bapak Paulus melanjutkan suatu perjalanan. Kira-kira apa pekerjaannya Bapak Paulus? Masih dalam mewartakan Injil. Lalu Bapak Paulus mengunjungi kota-kota. Satu adalah kota Amfipolis. Lalu kedua kota Apolonia, ketiga kota Tesalonika, yang keempat adalah kota Berea. Apa, Nak? Kota Berea. 4 kota tadi sayang ya. Nah, lalu Paulus masuk di sebuah kota yang terakhir yang dia kunjungi, kota Berea. Di situ Paulus menghadapi tantangan. Pada waktu Paulus mengunjungi di Tesalonika, orang-orang Yahudi merasa cemburu, curiga, melihat bagaimana orang-orang banyak menanggapi apa yang disampaikan oleh Paulus. Mereka terkagum-kagum apa yang disampaikan Paulus. Akhirnya orang-orang Yahudi merasa cemburu. Orang itu loh, kok pinter ya? Banyak orang yang menerima ajarannya. Lalu orang-orang Yahudi ini mengadakan mufakat, mau mengadakan huru hara, dan menimbulkan kekacauan. Caranya gimana ya? Supaya Rasul Paulus itu tidak jadi melanjutkan pewartaannya. Lalu orang-orang di situ mendengar apa yang menjadi maksud rencana dari orang-orang Farisi. Lalu orang-orang percaya tadi mengirimkan Paulus dan Silas ke Berea pada malam itu. Tidak siang, Nak, malam itu Paulus dikirim ke Berea. Juga banyak orang-orang di Tesalonika ini datang ingin mengusir Paulus dan Silas. Ya, wes Silas baik Paulus kayak diusir aja dari Berea. Tapi setelah itu Paulus dan Silas mendengar. Lalu Paulus dan Silas bermaksud pergi ke daerah Athena, mendahului mereka itu loh. Mereka pergi ke Athena. Mereka masih tetap semangat berjuang untuk mewartakan Injil sayang. Lalu tibalah Bapak Paulus dan Silas di Athena.
tanpa disertai orang-orang. Sambil menunggu Silas dan Timotius, Paulus tetap mewartakan Injil. Walaupun Paulus sendiri sayang, dia tetap memberitakan Injil. Tidak ada teman, mereka masih menunggu kawan Bapak Paulus ini. Lalu Bapak Paulus berjalan-jalan di kota itu. Hah? Kok itu banyak patung? Wah, itu patung sesembahan. Mereka sembah. Ya, banyak orang-orang Yahudi menyembah patung. Mereka membangun kuil menghormati dewa-dewi orang Yahudi juga orang Yunani. Nah, Paulus merasa gusar hatinya. Bagaimana caranya ini supaya orang-orang tidak menyembah patung dewa-dewi Baal? Caranya bagaimana? Paulus gusar hatinya, enggak tenang hatinya. Paulus tahu bahwa hanya ada satu jalan orang harus mengetahui tentang Yesus. Paulus mulai jalan kembali. Dia berbicara kepada orang-orang Yahudi di rumah-rumah ibadah, di pasar, di toko. Paulus mewartakan Injil, ya, bahkan di hadapan dewan kota. Ini kesempatan Paulus untuk memberitakan Injil. Nah, dia tidak takut. Paulus percaya bahwa Tuhan yang dia sembah menyertai dia sayang. Lalu orang-orang Athena, Paulus melihat, loh, itu orang-orang Athena paling suka mengisi waktu dengan menceritakan dan mendengar gagasan baru. Orang-orang Athena membicarakan tentang apa yang diajarkan oleh Paulus. Satu dengan yang lain, mereka saling membicarakan sayang. Lalu Paulus mendekati orang-orang di situ. Lalu Paulus berkata, saya melihat bahwa kalian sangat beragama. Saya bahkan menemukan sebuah tempat untuk mempersembahkan korban yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Loh, kok ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal? Maksudnya apa ini? Lalu baru sadar Bapak Paulus sayang, bahwa Allah yang kalian sembah adalah Allah yang tanpa mengenalnya. Allah yang kalian sembah tanpa mengenalnya. Siapa yang kalian sembah? Nah, makanya saya akan memberitakan kepadamu bahwa dialah Allah yang menjadikan dunia dengan segala isinya, yang menciptakan kalian, yang memberikan hidup napas kepada kalian. Itu adalah Allah yang saya kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup, dia mati, dia bangkit, bahkan naik ke surga, menjamin keselamatan. Bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak boleh menganggap Allah sama seperti patung sayang. Allah tidak sama seperti patung. Patung itu tidak ada nyawa, tidak ada rohnya. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup ya nak. Jangan sampai kalian menyembah patung, menyembah dewa-dewi. Ya, tidak boleh. Ya, Allah itu pribadi, tidak bisa disamakan dengan yang lain sayang. Ya, makanya anak-anak harus menyembah kepada Tuhan yang kalian kenal, yang kita kenal. Makanya Tuhan Yesus sangat berjanji kepada kita untuk bagi siapa yang setia sampai akhir hidupnya, dia akan memberikan mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan. Nah, waktu itu Paulus meninggalkan pertemuan, ditinggalkan orang-orang tadi. Juga ada Dionysius, seorang anggota dewan. Ya, ada seorang wanita juga, Damaris. Mereka mengikuti Paulus. Nah, lalu apa yang terjadi? Orang-orang Athena banyak yang mengenal firman.
termasuk Damaris, Diosius tadi, mereka mengikuti Paulus, ingin tahu, ingin mendengar terus apa yang diberitakan Paulus. Nah, anak-anakku, lewat firman Tuhan hari ini, Bunda mau bertanya kepada kalian. Ya, berhala sekarang ini tuh kira-kira menurut anak seperti apa? Menurut anak-anak? Bukan dari kayu loh nak ya. Kira-kira menurut anak-anak itu apa? Seperti apa bentuknya? Apa? Uang, betul. Apalagi kira-kira? HP, wes internetan setiap hari. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu membaca Alkitab. Tidak ada waktu untuk berdoa. Wes internetan dari pagi sampai malam. Nah, itu tidak bagus. Rohmu udah diisi oleh firman, tapi rohmu diisi dengan internetan. Nah, itu tidak bagus. Televisi, lihat televisi sampai pagi, siang, sore, malam. Nah, itu berhala akhir zaman. Makanya hati kita jangan terikat dengan berhala seperti itu akhir zaman. Itu yang tidak memberkati kita. Roh kita akan menjadi kering dan keropos. Karena apa? Roh kita tidak pernah diisi oleh firman Tuhan. Nah, ada orang beranggapan aku masuk surga, ya, aku berbuat baik, memberi sedekah yang banyak, gitu. Apapun yang kalian lakukan, perbuatan baik tidak menghilangkan dosa. Ya, asal berbuat baik nanti masuk surga walaupun salah karena sudah sedekah kuakeh. Itu keliru, ya. Keliru bahwa perbuatan baik itu harus diresponi bagaimana tanggapan hati kita untuk mempercayai firman, membuka hati untuk kebenaran firman. Itu bukan perbuatan baik. Lalu ada kesungguhan hati, ya nak ya, sungguh dengan apa yang dia percaya tenanan. Ada beberapa orang beranggapan aku masuk surga harus dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati itu memang bagus sayang, ya bagus ya nak. Ke gereja harus sungguh hati, membaca Alkitab harus sungguh hati, ya. Tapi jangan janganlah diartikan aku masuk surga harus didasari sungguh hati. Ya, betul itu, tapi masih kurang. Yang pertama, kesungguhan hati harus mempercayai kebenaran. Itu ya, perbuatan baik, kesungguhan hati. Yang ketiga adalah pengorbanan. Aku masuk surga nih, aku banyak berkorban, nyumbang uang banyak di gereja, ya toh. Membantu orang sakit, menolong orang yang lemah, itu bagus. Bagian yang harus memang kita lakukan dan kerjakan. Tetapi pengorbanan bila menjauhkan diri dari kebenaran itu tidak berarti maka kebenaran Allah harus ada di dalamnya. Dan Allah akan memberikan tempat. Biarlah kita mengorbankan segala sesuatu dengan dasar hati, di dalamnya ada kebenaran, baru kita berkorban. Berkorban bukan hanya nilai yang banyak, tetapi dengan dasar hati yang benar. Ya, itu firman Tuhan yang dapat Bunda sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan 1. Paulus menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan apa tadi nak? Ayo, siapa yang dapat menjawab? Apa? Kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu yang kedua, Allah tidak sama dengan berhala. Yang terbuat dari apa tadi sayang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh benar, emas. Ya, wes dua itu saja yang menjadi pertanyaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Aku akan menyampaikan ayat hafalan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jangan lupa dihafalkan ya. God bless you.
Yesus yang ajaib, hari ini saya berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu supaya tetap diselamatkan ya Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk bangsa dan suku-suku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam anak-anak, mari kita akan berdoa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk daerah Ekogi yang ada di daerah Papua. Biarlah mereka tetap mencintai dan mengasihi Tuhan, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, lawatan Tuhan terjadi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk negara Trinidad yang ada di Tobago di Amerika Utara. Mari Tuhan Kau berkati negara ini, sehingga negara ini orang-orang masyarakat yang di dalamnya tetap mengenal, percaya kepada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang belum percaya, Tuhan jamah hati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman rohani anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan tetap tolong berkati supaya iman mereka tetap teguh, tidak tergoyahkan, hati dan jiwa mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dalam acara streaming sekolah minggu online, kelas besar, penyertaan Tuhan dari awal hingga selesai dalam keadaan baik. Semua kami yang melihat, mendengar, Roh Kudus berkarya, menyentuh hati kami, memberkati kami semua, sehingga apa yang kami sampaikan, firman, pujian, memberkati setiap telinga yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua, menjadi anak Tuhan yang semakin setia, menjadi anak Tuhan semakin sungguh-sungguh, pantang menyerah, kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengucapkan 5 kepastian dalam hidup. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada.